Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 11 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu dia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Saudara, di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahkan diperjelas pula, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau demikian adanya saudara, sebagai orang percaya kita harus hidup di dalam iman. Karena tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita pun harus percaya bahwa Tuhan telah mendengar dan menjawab doa kita meski secara kasat mata jawaban itu belum kita terima, tetapi kita harus mengimaninya. Saudara, seringkali saya melihat ada orang menulis ataupun berkata dengan mengatakan semoga, semoga, semoga. Saudara, bukankah semoga itu mengandung keraguan, mengandung ketidakpercayaan, mengandung iman yang tidak mengimani apa yang dimintanya, saudara. Ketika katakannya semoga demikian, semoga demikian. Tetapi firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara. Doa dengan iman itu memang tidak mudah, merupakan suatu tantangan. Karena yang kita harapkan dan kenyataan yang kita hadapi sekarang itu sangat bertolak belakang. Seringkali kita gagal dalam hal ini, saudara. Kita gagal menerima jawaban doa atau janji Tuhan karena iman kita goyah dan ketekunan kita berhenti di tengah jalan setelah melihat situasi yang tidak menunjang atau menanti terlalu lama. Kita kurang sabar menunggu waktu Tuhan. Di sisi lain kita juga mendengar saudara-saudara kita mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib dan heran. Mereka beroleh jawaban karena mereka tekun dan berdoa dengan penuh iman, saudara. Seperti yang dikatakan dalam Markus 9:23b, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bila kita perhatikan setiap kali hendak menyembuhkan orang sakit atau melakukan sesuatu kepada orang lain, Yesus terlebih dahulu melihat iman dalam diri orang tersebut. Seperti yang dikatakannya, menyembuhkan hamba seorang perwira Kapernaum, orang yang lumpuh, orang buta dicelikan, perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun dan sebagainya, saudara. Begitu juga dengan Abraham, imannya tidak goyah, meskipun harus menunggu begitu lama sampai akhirnya janji Tuhan itu benar-benar digenapi dalam hidupnya. Itu sebabnya Abraham disebut sebagai bapa segala orang yang beriman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pada saat ini kita sedang memiliki pergumulan doa yang belum dijawab, jangan putus asa, saudara. Bangkitkanlah iman saudara dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman-Nya. Demikian Roma 10 ayat 17. Percayalah dengan iman bahwa janjinya pasti digenapi. Selamat pagi, selamat berkarya dan Tuhan berkati.